Jemaat yang dikasihi Tuhan, betapa hati kita bersyukur karena kita punya Tuhan Yesus. Dia adalah sumber kebahagiaan yang sejati dalam hidup kita. Bersama dengan Dia, kita mampu melewati apapun. Percaya Yesus, Dia selalu menjaga kita. Sepanjang jalan kehidupan ini, suka duka silih berganti. Janganlah takut bila badai menerpa. Percayalah, Yesus selalu menjaga. Dia takkan pernah tinggalkanku, selalu hadir dalam hidupku. Dia menuntunku, angkat bila ku jatuh. Dia sungguh berarti bagiku. Rasa kasih-Nya, firman-Nya, air kehidupan. Sukacita yang Dia berikan mengalir di dalam hidupku. Oh, betapa indahnya bila selalu bersamanya, damai sejahtera dalam hidupku. Hanya Yesus yang sanggup hapuskan air mata, jadikan hidup ini berarti. Dia takkan pernah tinggalkanku, selalu hadir dalam hidupku. Dia menuntunku, angkat bila ku jatuh. Dia sungguh berarti bagiku. Hari ke hari terasa kasih-Nya, firman-Nya, air kehidupan. Sukacita yang Dia berikan mengalir di dalam hidupku. Oh, betapa indahnya bila selalu bersamanya, damai sejahtera dalam hidupku. Hanya Yesus yang sanggup hapuskan air mata, jadikan hidup ini berarti. Oh, betapa indahnya bila selalu bersamanya, damai sejahtera dalam hidupku. Hanya Yesus yang sanggup hapuskan air mata, jadikan hidup ini berarti. Jadikan hidup ini berarti. Jadikan hidup ini berarti.
sukacita yang Dia berikan mengalir di dalam hidupku. Oh, betapa indahnya bila selalu bersamanya, damai sejahtera dalam hidupku. Hanya Yesus yang sanggup hapuskan air mata, jadikan hidup ini berarti. Selalu bersamanya, damai sejahtera dalam hidupku. Hanya Yesus yang sanggup hapuskan air mata, jadikan hidup ini berarti. Jadikan hidup ini berarti. Jadikan hidup ini berarti. Haleluya, kami bersyukur kepadamu Bapa, oleh karena kasih setiamu yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Perkenananmu memelihara kehidupan kami dari waktu ke waktu. Sehingga pagi ini kami persembahkan syukur kami di hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih kami karena Tuhan berkenan mengampuni kami, Tuhan berkenan memelihara hidup kami. Untuknya Tuhan, berkenanlah Engkau berbicara kepada setiap kami anak-anak-Mu melalui firman-Mu. Urapi dan berkati hamba-Mu ya Tuhan, agar hamba-Mu boleh menjadi berkat bagi setiap kami yang akan mendengarkan suara firman-Mu, sehingga sungguh kebahagiaan itu menjadi milik kami. Kami benar-benar bahagia bukan karena harta yang banyak, namun karena keyakinan kami akan pengampunan dosa yang sudah kami terima. Keyakinan kami akan surga yang menjadi milik kami, itu yang membuat kami bahagia. Kami percayakan hidup kami sepenuhnya kepadamu ya Tuhan. Demi dan di dalam nama Yesus kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara sekalian. Berjumpa lagi di ibadah raya minggu pagi ini. Pagi ini saya akan berbicara tentang kebahagiaan sejati. Jika kita mendengar kata bahagia, pasti raut wajah kita akan berbeda. Bahagia itu, kebahagiaan itu menjadi harapan. Baik anak muda maupun orang yang sudah dewasa, bahkan orang yang sudah berkeluarga, orang yang lanjut usia sekalipun. Sehingga banyak orang mengupayakan, orang tua mengupayakan anaknya bahagia, demikian pula seterusnya. Sehingga karena rindunya, inginnya orang itu untuk mengalami kebahagiaan itu, maka mereka mengupayakan bagaimana caranya.
Kenapa Anda pergi ke Tawangmangu? Ke Kaliurang? Ke pantai? Kemana pun Anda pergi, Anda berani mengeluarkan uang yang cukup banyak. Bukankah hanya ingin bahagia? Bukan sekedar refreshing. Setiap orang ingin mengalami rasa itu, bahagia itu. Ada orang yang sedemikian giat bekerja mengumpulkan uang agar punya rumah lebih dari satu, mobil lebih dari satu, punya fasilitas lengkap di dunia ini. Harapannya apa? Bahagia. Bahkan banyak anak-anak muda terjerumus ke dunia narkoba, free sex. Sama, mereka ingin merasakan kebahagiaan dengan caranya itu. Namun, kita semua mengetahui bahwa usaha-usaha seperti itu adalah kesia-siaan. Setelah pulang, kembali merana. Nah, karena setiap kita menginginkan kebahagiaan yang sejati, kebahagiaan yang sesungguhnya, dan kita adalah anak Tuhan, mari kita akan kembali kepada firman Tuhan. Seperti atau bagaimana agar kita ini sebagai anak-anak Tuhan sungguh bahagia. Bukan hanya sekedar kata-kata belaka, namun kita sungguh-sungguh mengalami rasa itu. Hati kita benar-benar merasakan kebahagiaan yang sesungguhnya. Nah, mari kita akan kembali kepada firman Tuhan. Saya akan dasari dari kitab Mazmur pasal yang pertama, ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Saya akan bacakan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiup angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Di depan saya sudah menguraikan bagaimana manusia atau kita selama ini mengupayakan kebahagiaan. Yang saya singgung di depan, mereka mengupayakan dengan piknik, mengumpulkan harta, terkenal, dan lain sebagainya. Usaha yang sia-sia, ya, bukan tidak boleh mengumpulkan harta. Tetapi jika pikiran Anda mengumpulkan harta agar bahagia, saudara akan kecewa. Karena kebahagiaan itu tidak bisa dibeli dengan harta, kebahagiaan yang sesungguhnya. Lalu usaha yang benar itu seperti apa supaya kita sebagai orang percaya ini sungguh-sungguh mengalami kebahagiaan, mengalami sukacita surgawi itu bukan hanya hayalan, bukan rekayasa, tapi kita benar-benar mengalaminya. Firman Tuhan tadi mengatakan kebahagiaan yang sejati itu ketika kita tidak menuruti nasihat dunia, ketika kita tidak menuruti nasihatnya orang fasik. Gambaran orang fasik itu seperti apa? Ya, kita kan jarang ya membahas tentang fasik.
Saya hanya ingin memberikan satu penjelasan saja. Orang fasik yang dimaksudkan di sini adalah orang yang tidak percaya firman Tuhan. Orang yang tidak percaya firman Tuhan adalah orang fasik. Dan kita jangan menuruti nasihat orang-orang yang tidak percaya pada firman Tuhan. Satu contoh. Semisal anak saudara sakit, atau saudara sedang punya masalah keluarga. Kalau saudara meminta nasihat orang yang tidak percaya pada firman Tuhan, maka nasihat mereka justru akan menjerumuskan saudara, akan menyesatkan saudara. Misalnya, diajak saudara pergi ke dukun. Ini orang yang tidak percaya firman Tuhan ini. Orang yang percaya pada firman Tuhan, dia tidak mau pergi ke dukun, kenal saja tidak. Waktu saya masih sering olahraga, ada anak muda sering ngobrol dengan saya. Dan ketika anak muda ini punya masalah dalam hidupnya, dia SMS. Waktu itu belum ada WA ya, SMS. Dia tanya, Pak Bas tahu orang pinter itu di mana katanya. Sebenarnya saya tahu yang dimaksud orang pinter itu ya dukun dia. Lalu saya mengatakan, loh aku ini orang pinter loh. Saya bilang itu ya, aku ini orang pinter. Memang itu apa? Saya bilang. Karena dia tahu saya bercanda, dia, enggak Pak maksud saya, iya aku ini orang pinter, saya bilang, kok kamu tanya dukun kok sama pendeta, kok kamu tanya dukun kok sama saya, ya saya enggak kenal, enggak tahu. Nah, karena memang dia bukan anak Tuhan ya, sehingga bertanya alamat dukun itu di mana. Saudara sebagai anak Tuhan kalau masih mendengarkan nasihat orang yang tidak percaya kepada Tuhan, saudara akan disesatkan. Dan anehnya banyak orang Kristen yang percaya. Aneh. Padahal kita tahu firman Tuhan mengatakan bahwa Allah yang menciptakan kita ini Allah yang maha kuasa, Allah yang benar-benar mengasihi kita, Allah yang peduli pada kita. Kenapa Anda percaya kepada ciptaan Allah? Bahkan mereka penganut kuasa kegelapan. Lah, bagaimana mungkin saudara akan bahagia? Sebab orang yang mendua hati itu tidak akan mendapatkan apa-apa. Ibarat misalnya saya naik perahu, saya naik dua perahu, satu kaki di perahu satu kaki di perahu yang satunya lagi. Apa yang saya dapat? Saya akan terjerembab dan jatuh. Itu orang yang main-main dengan dukun. Hati-hati. Karena saudara menolak kedaulatan Tuhan. Saudara meragukan kuasa Tuhan. Dan bagaimana mungkin saudara akan bahagia? Orang fasik adalah orang yang mengerti salah tetapi tetap melakukannya. Bahasa sederhananya itu orang berdosa. Saudara jangan ikut berkumpul dengan orang yang berdosa. Sebab pergaulan yang buruk akan merusak kelakuan yang baik. Jadi saudara perlu mewaspadai ini. Jadi jangan berkumpul ya. Kita kenal ya karena kita memang kenal, tetapi jangan duduk bersama. Artinya duduk bersama di sini bukan sekedar karena layat, karena jagung, bukan, tetapi memang kompromi, berunding, duduk bersama dengan orang berdosa. Mencuri, korupsi, karena kan
dia berpikir kebahagiaannya itu karena harta. Maka bagaimana caranya dia menghalalkan segala cara agar bisa mengumpulkan uang, bisa mengumpulkan harta. Dan pada kenyataannya orang-orang yang seperti ini tidak bahagia. Saudara bayangin, ketika dia mendapatkan uang mungkin berapa miliar gitu ya, tiba-tiba ketahuan KPK dikasih rompi atau jaket warna oranye. Apa itu bahagia? Dia punya uang, tapi rasa malunya gak ketulungan. Walaupun dia bisa tersenyum di depan kamera, tapi senyumannya itu bukan menunjukkan senyuman bahagia. Perhatikan ini. Kebahagiaan yang benar, jangan menuruti nasihat orang fasik di sini adalah suka menghina orang, meremehkan orang. Ini kita sebagai anak Tuhan ya, kita perlu mewaspadai hal ini. Jangan suka meremehkan orang. Karena belum tentu orang yang Anda remehkan itu lebih baik, lebih buruk dari Anda, atau Anda lebih baik dari orang yang Anda hina itu, Anda remehkan. Belum tentu. Karena ada satu ilustrasi, padi itu ketika berisi itu menunduk. Jadi belum tentu orang yang saudara hina itu adalah orang yang tidak bisa berbuat apa-apa, belum tentu. Atau semisal memang dia layak untuk dihinakan, lah buat apa kita anak Tuhan menghina? Apa saudara kebahagia karena menghina orang? Enggak mungkin. Dalam hidup saya ini saya berusaha maksimal untuk menghargai siapapun. Karena saya selalu melihat siapa tahu diri saya ini. Kalau saya tidak ditangkap oleh Tuhan, saya ini jadi seperti apa? Maka saya tidak mau meremehkan orang, tidak mau saya. Mengecilkan orang tidak mau, belum tentu. Hari ini orang itu berada di bawah, besok berada di atas, kita tidak tahu. Hari ini kita berada di atas, besok ada di bawah, kita tidak tahu. Di dunia ini tidak ada yang abadi. Lalu bagaimana usaha yang benar? Yang pertama tadi, jangan menuruti nasihat orang fasik, ya. Dan sudah saya jelaskan tadi ya. Berarti orang yang tidak percaya pada Tuhan, orang yang berdosa, orang yang suka meremehkan, menghina orang lain. Lalu usaha yang benar, usaha yang seperti apa agar kita ini benar-benar sebagai anak Tuhan mengalami kebahagiaan itu? Firman Tuhan tadi dengan jelas ya, pada ayat yang pertama tadi, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Artinya usaha yang benar untuk meraih kebahagiaan, untuk mengalami kebahagiaan itu adalah percayalah kepada firman Tuhan. Kalau saudara percaya kepada firman Tuhan, Anda tidak bahagia, pasti ada sesuatu yang salah itu. Bagaimana saudara bisa mempercayai firman Tuhan kalau saudara tidak mau membaca? Ya. Alkitab saudara, sekalipun di HP, ya, saya berusaha karena usia, kalau baca Alkitab buku itu saya sekarang lebih senang, lebih nyaman baca Alkitab HP karena kan terang ya. Itu bisa lebih lama. Dan bukan sekedar membaca, tetapi juga merenungkannya. Jadi bukan sekedar baca loh, dipelajari.
Lah buat apa Pak saya belajar, wong saya bukan pendeta? Wow. Sekalipun Anda bukan pendeta, belajar firman Tuhan itu perlu, penting. Sehingga saudara sebagai orang Kristen tidak bisa disesatkan karena saudara baca Alkitab. Kenapa orang Kristen suka pergi ke dukun, masih pergi ke dukun? Kenapa? Dia nggak ngerti firman Tuhan. Kenapa nggak ngerti? Nggak baca. Nggak mempelajari, tidak mempelajari. Maka ya seperti itulah. Lalu setelah dipelajari, ya dilakukan. Anak saya ini yang cewek ngomongin ibunya. Ibunya itu diajari buka YouTube. Lalu di situ diajari buka resep masakan itu. Ya beruntung ya, suaminya, anaknya, cucunya beruntung karena dia melakukan belajar resep itu dan dipraktekkan. Walaupun memang kadang nggak bisa seperti di resep itu. Karena kadang orang kan kalau ini enak ditambah ini pasti enak gitu ya. Jadi nggak nurut resep. Nah, firman Tuhan itu dipelajari, jangan ditambah-tambahi. Firman Tuhan itu ya betul. Tapi usaha pergi ke dukun enggak apa-apa, aku percaya firman Tuhan. Nah, ini nambah-nambahin itu. Firman Tuhan yo nganggo hikmat, nambah-nambahin itu. Firman Tuhan enggak boleh ditambahi, dikurangi ya enggak boleh. Nah, nek dilakukan kan tambah pinter, saudara. Ya, seperti istri saya ini ya tambah pinter ya, masak ini saya lihat itu kok, masak apa ini ya. Dulu ayam goreng ya udah dibumbuin bawang sama ketumbar, garam gitu aja. Tapi sekarang enggak. Ada bumbu-bumbu lain. Ya lebih menarik. Nah, firman yang dipelajari ini kalau dipraktekkan, keindahannya, kebahagiaannya menjadi milik saudara. Lalu, apa benar bahagia? Di depan saya mengatakan bahwa usaha manusia untuk meraih kebahagiaan itu sia-sia karena bahagia yang sesungguhnya itu tidak bergantung pada materi. Kalau bergantung pada materi, pada harta, yo kasihan pemulung itu berarti gak bahagia ya hidupnya. Tapi saya lihat para pemulung itu ya berbahagia, tertawa ya terkakak-kakak gitu. Polos, tertawanya ya tulus, gak dibuat-buat. Dan apakah orang yang mengumpulkan harta yang banyak itu benar-benar bahagia? Belum tentu. Karena saya berapa kali menyaksikan orang kaya yang punya masalah itu tidak bisa tidur, Bapak Ibu. Kenapa? Gak bisa tidur. Karena dia tidak percaya atau kurang percaya. Apakah benar bahagia? Iya. Karena hidupnya itu sekarang menjadi berarti. Saya dalam hidup ini berusaha bagaimana caranya. Saya tahu bahagia saya itu bagaimana itu ya, tahu. Jadi ketika saya tahu bahwa hidup saya itu berarti buat sesama saya, berarti buat anak-anak saya, berarti buat keluarga saya, ini ada satu kebahagiaan tersendiri. Melihat anak-anak saya udah punya rumah, ini bukan satu kesombongan, bukan pamer, bukan. Ya seneng walaupun punya rumahnya dengan cara kredit. Saya merasa berguna. Saya merasa hidup saya ini berarti dan itu bahagia. Saya pernah ya
menolong orang yang mau bunuh diri. Dan polisi sudah mencoba untuk ya menggagalkan itu. Dia bawa samurai panjang begitu. Lalu saya dipanggil. Oh, si A itu mau bunuh diri, bawa samurai katanya. Saya datang ke lokasi dan memang sudah ada beberapa polisi ya. Lalu saya hanya mengatakan, loh kamu tuh mau mati jangan di sinilah, di rumahmu sendiri, karena itu bukan rumahnya. Lalu saya tengking dalam nama Yesus supaya dia melepaskan samurai itu dan dibuang samurai itu. Lalu saya datang, saya peluk dia. Dan kemudian besoknya dia main ke rumah. Lalu saya bercanda sama dia. Tak pikir-pikir aku kemarin nolongin kamu itu nyeselin. Loh kenapa om katanya? Saya pikir-pikir kalau hidupmu tuh gak ada gunanya mendingan mati itu. Saya bilang, kaget dia, saya ngomong begitu. Sebab kalau hidup ini gak berarti bagaimana kita bisa mengalami kebahagiaan itu. Jadi bahagia itu adalah ketika kita merasakan hidup kita itu berarti. Ketika kita mempraktekkan kasih, mempraktekkan firman Tuhan, hidup Anda berarti. Serius. Benar-benar bahagia itu menjadi milik kita. Lalu dikatakan, apakah benar bahagia? Firman Tuhan mengatakan, orang yang percaya firman Tuhan itu diibaratkan pohon yang ditanam di tepi aliran air. Artinya apa? Mengalami kesegaran. Bahagia. Ya, terpancar dari raut wajahnya tentunya ya. Kebahagiaan itu, kesegaran itu. Saya bersyukur ya. Bersyukur banyak orang ngomong saya ini awet muda. Padahal juga ya biasa aja, makanan saya biasa ya, makanan rakyat. Mungkin rakyat jelata, tapi dinikmati. Minum vitamin dia jarang, paling vitamin C. Tapi ternyata itu dari hati. Kalau bangun pagi, bersekutu dengan Tuhan, itu yang bikin ternyata awet muda. Bahkan ketika tes itu, ternyata teman saya itu mengkonsumsi banyak sekali vitamin dari beberapa produk begitu. Ternyata sel-sel saya ini lebih muda 5 tahun dibandingkan teman saya itu. Kenapa itu bisa terjadi? Percaya firman, segar. Ya, Anda yang gak bisa beli vitamin gak apa-apa. Biasakan bangun pagi. Ya, dini hari itu udah bangun. Ya, minum air putih hangat. Itu yang saya lakukan. Setelah itu berdoa. Berbuah, ya, menghasilkan buah pada musimnya katanya. Artinya apa ini? Menjadi berkat atau kesaksian hidup kita ini menjadi berkat bagi orang lain. Kesaksian hidup kita. Saya bersyukur kalau banyak orang ya, mungkin di Facebook atau di mana gitu, ngomong saya bahagia, ngomong itu guru saya, itu panutan saya gitu ya. Ya bahagia. Toh misalnya tidak ada perkataan seperti itu, saya juga bahagia sebab kebahagiaan saya itu tidak dipengaruhi oleh pujian orang. Saya dihina, dicaci maki, semua itu tidak saya masukkan ke hati. Sebab itu akan merusak kebahagiaan saya. Banyak orang yang mencaci maki saya, padahal gak kenal saya juga gak kenal dia, yaitu haknya dia, karena mungkin dia mendengarkan gosip dan mempercayai gosip itu resiko dia. Saya yakin dia tidak bahagia dan saya tidak mau terganggu.
saya tetap bahagia. Pernah punya pengalaman ya? Mungkin Bapak Ibu tahu Yayasan Sinai di bawah kepimpinan Pak Titus ya dengan Bu Arta. Sekali waktu beliau itu pergi ke Medan karena dekat dan mereka bersahabat dengan saya. Lalu mereka pesan, Barnabas titip ya, sekali-kali kamu kunjungilah. Lalu siang-siang saya ke sana, ke panti, ke Yayasan Sinai ya. Dan waktunya tidur. Saya bilang, ayo semua tidur, saya bilang. Karena para pasien itu pada waktu itu banyak yang kenal saya, karena saya sering ke situ. Doa dulu ya, saya bilang. Lalu mereka berdoa, itu ada yang satu orang doanya kenceng sekali. Coba, orang stres loh. Bisa berdoa. Anda berdoa? Dan doanya itu membuat saya bahagia tiada tara. Apa yang didoakan? Orang stres ngomong gini, Tuhan Yesus, jadikan saya seperti pendeta Barnabas itu. Aduh, ada orang gila ingin seperti saya. Keren. Dan bersyukur pasien itu sembuh. Dan pulang ke Surabaya. Sudah beraktivitas seperti biasa. Menurut kesaksian Bu Arta. Oh, orang itu udah pulang. Udah lama banget peristiwa ini, udah lama sekali. Mungkin sudah ada 10 tahun, 15 tahun lah. Udah lama banget. Jadi kesaksian hidup kita ini biar memberkati orang lain. Jadi hamba Tuhan jangan banyak cemberut. Modal utama saya itu ya mulut saya ini, bibir saya ini. Jadi saya ketemu siapapun itu udah pokoknya tak ajak senyum. Walaupun mereka gak balas senyum, ya gak apa-apa, mungkin baru sakit gigi. Dan itu tidak mengganggu kebahagiaan saya. Saya tidak mau mereka-reka. Ya, jadi kesaksian hidupmu itu menjadi penentu dan pada akhirnya ketika ada orang yang ingin sekali hidup seperti hidup Anda itu bahagia. Tadi pun saya layat. Juga ada tetangga itu ngomong, wah saya lihat Pak Di Barnabas itu, saya ngikuti di Facebooknya. Duh, sama keluarga makan-makan gitu ya. Aktif dengan keluarga. Itu kan menjadi satu kesaksian. Saya kepingin kapan ya wong kita jahe. Tidak makan gitu ya, karena dia belum pernah katanya. Ya. Ada pendeta, udah lama juga kejadiannya ya. Dia ngomong, wah Pak, kesaksian hamba Tuhan itu kok enak ya Pak ya. Enak gimana? Dia pergi kemana, ada uang, pesta, ada uang. Lah saya ini anak saya ulang tahun loh Pak Barnabas kemarin itu. Minta ikan bakar saya gak bisa beli. Kamu tuh loh, kan ada caranya. Beli aja ikan asin, saya bilang. Lalu dibakar. Kan ikan bakar itu. Dia tersenyum. Lalu saya bilang, pulanglah. Nanti anak istrimu ajak makan. Cukup ini buat makan ikan bakar. Sejak itu saya membantu orang itu. Dia pelayanan di desa, jemaatnya hanya sedikit. Dan orang itu bukan melihat seberapa yang saya berikan, namun yang dipikirkan adalah perhatiannya. Setiap Natal suami istri datang ke rumah, bawakan saya durian, rambutan, singkong kesukaan saya. Ya. Saya bahagia banget. Karena saya bisa menyatakan kesaksian hidup bukan hanya dengan kata-kata. Jadi berkat. Ya, jadi berkat. Dan sesuatu yang luar biasa, janji firman tadi mengatakan
Orang yang percaya firman Tuhan, orang yang melakukan firman Tuhan, dikatakan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saya bersyukur beroleh pertolongan Tuhan luar biasa dari saya merintis pekerjaan Tuhan di sini ya, di Pangkalan ini. Dulu sempat sih jualan es ya, untuk membiayai hidup dan pelayanan saya supaya saya tetap eksis dalam pelayanan. Tidak ada sponsor, tidak ada yang bantu pada waktu itu. Ya ini jualan es, ya, beli freezernya bekas. Kalau ngambilin es saya kesetrum, itu saya alami, putar-putar. Hari Minggu pagi setelah ibadah langsung ya ganti kostum, keliling supaya saya bisa memberi uang transport seorang mahasiswa yang weekend di gereja saya. Berhasil bikin es jadi berkati, walaupun hujan ya laku, bikin makanan puji Tuhan ya laku, jualan batik, jualan pakaian ya laku. Ya tidak kaya, namun saya bisa membiayai hidup pelayanan saya pada waktu saya merintis. Sampai saya bertemu dengan anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan, yang mencintai Tuhan, yang mencintai pekerjaan Tuhan. Pada akhirnya melalui mereka-mereka saya terbantu. Apa yang saya tabur, akhirnya saya tuai. Ya. Jadi wah, kalau menceritakan penderitaan, memang saya nggak mau sih ya. Saya ngobrol sama orang tuh, ngapain sih kita menceritakan penderitaan kita? Malu. Ceritakan penderitaanmu itu kepada Tuhan, ceritakan kebahagiaanmu itu kepada sesama. Itu yang saya lakukan dalam hidup saya. Jadi kalau saya ketemu orang itu bukan, wah mengiba-iba supaya diberi belas kasihan. No, enggak mau saya. Saya menceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Kenapa bahagia? Kenapa serius bahagia saya mengatakan? Karena orang yang percaya firman Tuhan itu yakin bahwa surga itu miliknya. Amin. Surga itu milik saudara, surga itu milik saya. Kesombongankah ini? Bukan. Firman Tuhan yang mengatakan barang siapa yang setia sampai mati, dia akan beroleh mahkota kehidupan. Kehidupan yang sesungguhnya, kehidupan di keabadian. Kehidupan di mana? Di surga. Di dunia ini tidak ada yang abadi. Karena keyakinan inilah kita gak mikir penderitaan di dunia ini yang sementara ini. Karena yang kita pikirkan adalah kebahagiaan yang abadi yang kita bawa sampai kita mati dan bertemu dengan Khalik langit dan bumi, juru selamat kita, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jadi ini yang membuat bahagia. Sekali lagi bagi saudara yang belum memiliki harta yang seperti yang saudara harapkan, sudahlah. Saya jujur dari dulu saya enggak mikir bagaimana saya hidup ini berguna, itu aja yang saya pikir. Bagaimana bisa menjadi berkat, itu yang saya pikir. Kami melayani bertahun-tahun itu enggak ada kolektor. Sebab bagi saya pada waktu itu jemaat mau hadir saya udah bahagia, udah senang. Lalu selesai ibadah saya jualan es untuk bisa memberi transport seorang mahasiswa yang weekend di gereja saya. Bahagia itu, gak susah itu. Kenapa di depan saya mengatakan jangan mengikuti nasihat orang fasik? Firman Tuhan dengan tegas mengatakan tidak demikian dengan orang fasik tadi. Bukan demikian orang fasik. Mereka itu seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab orang fasik itu tidak akan tahan dalam penghakiman. Kenapa? Karena mereka akan binasa, gak tahan. Begitu pula dengan orang berdosa dalam perkumpulan orang benar, gak tahan. Orang yang berdosa itu gak bisa tahan bersama-sama dengan orang benar. Gak tahan. Orang fasik itu menuju
kebinasaan. Saudara mau mengikuti nasihat orang fasik yang menuju kebinasaan? Kalau saya tidak mau. Kalau saya diajakin untuk melakukan sesuatu yang nampaknya menguntungkan, saya pernah diajak teman ya ke Israel dengan 8 juta. Ya puji Tuhan saya pernah ke Israel sehingga tidak tergopoh-gopoh. Toh misalnya belum pun saya tidak akan tergopoh-gopoh. Saya tanya, sponsornya siapa? Wong seharusnya 30 juta kok 8 juta. Nah, pada akhirnya saya tidak mau karena itu menyesatkan. Lalu banyak orang akhirnya karena itu dibuat grup kan. Banyak orang tanya, kenapa Pak Barnabas keluar dari grup? Kenapa Pak Barnabas tidak mau? Saya jawab, pertama, saya tidak punya uang. Kedua, saya tidak percaya. Oh gitu Pak? Iyalah. Masuk 8 juta sampai ke Israel, kecuali ada sponsornya. Karena itu dia ngomong gak ada sponsor, ya sudah saya gak mau. Pada akhirnya televisi menyiarkan investasi bodong, ya itu tipu-tipu. Lah orang-orang yang sudah saya beritahu jangan ikut, nekat ikut, ya uangnya hilang. Ada yang sekeluarga 5 orang, 40 juta. Teman saya 8 juta, ya. Ya pada akhirnya dihibur oleh jemaatnya. Kita kumpulin nanti Ibu Pendeta, kalau ada berkat nanti kita pergi rame-rame ke Israel. Kalau saya tahu disesatkan tidak mau. Nasihat orang fasik itu menyesatkan, serius. Jangan mau. Itu menuju kebinasaan. Saudara, aduh memang orang yang sedang sakit, orang yang sedang miskin itu udah yang penting sembuh, yang penting kaya. Wah bahaya itu. Anda akan tersesat. Dan kembalilah pada firman Tuhan agar saudara dan saya sungguh-sungguh mengalami kebahagiaan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut orang fasik. Jadi kebahagiaan sejati adalah ketika kita tidak mengikuti nasihat orang fasik. Kebahagiaan sejati adalah ketika kita percaya pada firman Tuhan dan melakukannya. Kebahagiaan yang sejati ketika kita tahu bahwa surga itu menjadi milik kita. Bagaimana imanmu? Kalau saudara tidak percaya, nanti WA saya, ya, konsultasi supaya iman saudara tetap kuat dan teguh. Tuhan memberkati, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur karena Engkau berkenan memanggil kami, bahkan Engkau berkenan memilih kami, menjadikan kami anak-anak-Mu yang Engkau kasih dan Engkau berkenan. Bukan karena kebaikan kami, bukan karena harta yang banyak, namun karena kasih-Mu, sehingga Engkau rela mati di atas kayu salib buat kami. Tuhan sudah membuktikan kasih Tuhan kepada kami dengan kematian Tuhan di atas kayu salib. Tuhan, terlebih lagi segala sesuatu yang kami perlukan di dalam dunia ini sudah pasti Tuhan akan memberikannya buat kami. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Tuhan akan terus bersama dengan kami, menyertai sepanjang jalan kehidupan kami, dan akan membuat hidup kami berhasil. Tuhan, kami tahu sekarang bahwa kebahagiaan kami ini tidak bisa dipengaruhi oleh situasi dan kondisi dunia ini. Karena kami tahu kebahagiaan yang sejati ketika kami berada dalam kebenaran, ketika kami mempercayai firman-Mu, ketika kami berani melakukan firman-Mu. Dan itulah kebahagiaan kami, karena hidup kami menjadi berarti ketika kami mempraktekkan firman-Mu. Lawat dan berkati semua anak-anak-Mu, mereka yang berada di rumah mereka masing-masing. Apapun yang menjadi pergumulan hidup mereka, Tuhan, kiranya Engkau akan melawat mereka dan memberkati, mengubahkan hidup mereka. Di dalam nama Yesus, berkat Allah mengalir dalam nama Yesus. Kebahagiaan sejati mengalir dalam nama Yesus kepada semua jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Kami tetap membawa doa
Buat anak-anakmu yang saat ini terpapar COVID-19 sehingga mereka harus dirawat di rumah sakit, diisolasi di rumah mereka masing-masing, isolasi mandiri. Kiranya Tuhan, Engkau akan melawat, memberkati dan menyembuhkan mereka. Baik mereka yang berada di Solo Raya, mereka yang berada di Madiun, mereka yang berada di Surabaya, mari Tuhan lawat dan berkati mereka. Mereka yang berada di Jember, mereka yang berada di Banyuwangi, yang berada di Bali, yang berada di Sulawesi, Tuhan berkati mereka, sembuhkan mereka. Anak-anakmu yang berada di Salatiga, di Bawen, di Semarang, di Cirebon, di Bandung, di Jakarta, Bekasi, Tangerang, mari Tuhan di Bogor, Tuhan jamah, Tuhan berkati anak-anakmu semua Tuhan. Berkati kesehatan mereka, berkati pekerjaan mereka, berkati rumah tangga mereka. Buatlah hidup mereka berhasil Tuhan, di dalam nama Yesus. Lawatlah anak-anakmu yang saat ini Kau izinkan mengalami dampak dari bencana alam. Baik mereka yang berada di Mamuju Tuhan, Sulawesi Barat, mereka yang berada di Manado yang beberapa waktu juga mengalami bencana. Tuhan, tolonglah mereka. Hamba-hambamu yang berada di sana, pakai mereka untuk menjadi berkat, bersinar, bercahaya melalui perbuatan baik yang mereka lakukan, agar banyak jiwa-jiwa dapat diselamatkan. Kami mempercayakan hamba-hamba Tuhan ini kepadamu. Kiranya Tuhan, Engkau akan memberkati mereka dan memakai anak-anakmu agar terlibat langsung untuk meringankan beban mereka. Tidak ada perkara yang mustahil bagimu. Hari ini adalah hari kemenangan bagi kami. Terima kasih untuk kesembuhan yang Kau beri pada kami. Kami percaya Tuhan, kesehatan ini daripada Tuhan. Maka kami akan memuji, menyembah Tuhan. Karena kami tahu Tuhanlah nafas hidup kami. Tuhanlah jalan kebenaran yang membawa kehidupan. Kekasih Tuhan, mari kita datang pada Tuhan dengan iman. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kekasih Tuhan, sekarang bukalah tangan dan hatimu lebar-lebar. Dengan imanmu, terimalah sekarang berkat, rahmat, anugerah yang sangat besar dari Bapa di surga. Cinta dan kasih sayang, pertolongan Tuhan Yesus Kristus, karena Dialah juru selamat kita. Sukacita dan damai sejahtera, bimbingan Roh Kudus ada menyertaimu bersama dengan seisi rumah tanggamu. Dia akan membawamu ke jalan yang berkemenangan dan di dalam hidup yang berkelimpahan. Terimalah segala berkat itu dengan imanmu di dalam nama Yesus. Yang diberkati katakan amin. Puji Tuhan, kiranya berkat Tuhan melimpah atas hidup Bapak Ibu dan saudara sekalian dengan keluarga. Selamat hari Minggu, sampai berjumpa minggu depan dalam ibadah tatap muka di gereja. Tuhan memberkati.